Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Zona Belajar. Pada video kali ini kita akan membahas bagian ayo mencoba, yaitu pada halaman 78. Nah teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan soalnya. Sebagai pembuktian pada kegiatan sebelumnya, gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi hipotenusa setiap segitiga siku-siku sama kaki pada gambar di bawah. Kemudian sederhanakan setiap bentuk akar kuadratnya. Nah teman-teman, perhatikan gambar segitiga siku-siku sama kaki ini. Kita lihat gambar yang pertama terlebih dahulu teman-teman. Pada segitiga siku-siku sama kaki, panjang sisi A dan sisi B sama panjang. Kita misalkan teman-teman, sisi siku-siku yang di bawah ini sebagai A, sisi siku-siku yang tegak ini sebagai B, dan sisi miringnya sebagai C. Nah teman-teman, sisi C inilah yang akan kita cari, yaitu hipotenusa atau sisi miring pada segitiga siku-siku. Selain kedua sisi siku-sikunya sama panjang teman-teman, kedua sudut lancip pada segitiga siku-siku sama kaki juga sama besar, yaitu 45 derajat dan 45 derajat. Nah teman-teman, kita mulai dari gambar yang pertama. Kita gunakan teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Pada gambar pertama teman-teman, A-nya 1, B-nya juga 1. Kita masukkan ke rumus. C kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah teman-teman, karena pada soal ini kita diminta menemukan pola, kita jangan langsung menyumlahkan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Coba kita perhatikan teman-teman. Di sini ada 2 buah 1 kuadrat yang sama. Karena ada 2 1 kuadrat, maka kita dapat menuliskannya sebagai 2 dikali 1 kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan 2 dikali 1 kuadrat. Sekarang teman-teman, kita cari nilai C-nya. Kita akarkan 2 dan 1 kuadrat. C sama dengan di dalam akar 2 dikali 1 kuadrat. Sekarang kita pisahkan teman-teman. Akar 2 dikali akar 1 kuadrat. Akar 1 kuadrat itu 1 teman-teman. Akar 2 dikali 1 itu adalah 1 akar 2. Atau bisa kita tulis saja akar 2. Jadi teman-teman, panjang hipotenusa pada gambar pertama adalah akar 2. Nah teman-teman, kalau kita hanya ingin mencari nilai hipotenusanya, sebenarnya kita bisa menggunakan cara seperti biasa. 1 kuadrat itu 1 teman-teman, 1 tambah 1 itu 2. Jadi C kuadratnya 2. Sehingga C akar 2. Hasilnya sama juga teman-teman. Jadi teman-teman, bentuk 2 dikali 1 kuadrat ini kita gunakan hanya untuk mencari pola. Dengan menuliskan 2 buah 1 kuadrat yang sama menjadi 2 dikali 1 kuadrat, kita akan lebih mudah melihat pola pada gambar-gambar berikutnya. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke gambar kedua. Panjang sisi A adalah 2. Panjang sisi B juga 2. Jadi panjang sisi A dan B sama-sama 2. Kita masukkan ke rumus teman-teman. C kuadrat sama dengan 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Nah teman-teman, di sini ada 2 buah 2 kuadrat yang sama. Jadi 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dapat kita tuliskan sebagai 2 dikali 2 kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan 2 dikali 2 kuadrat. Sekarang kita cari nilai C teman-teman. Kita akarkan kedua ruas ini. C sama dengan akar dari 2 dikali 2 kuadrat. Kita pisahkan akarnya teman-teman, menjadi akar 2 dikali akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat itu 2 teman-teman. 2 kuadrat itu kan 4, jadi akar dari 4 itu 2. Jadi C sama dengan akar 2 dikali 2. Jadi panjang hipotenusa pada gambar kedua adalah 2 akar 2. Sekarang kita lanjut ke gambar ketiga.
Pada gambar ketiga ini teman-teman, panjang sisi A dan sisi B-nya adalah 3. Jadi langsung kita masukkan ke rumus. C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah teman-teman, karena ada 2 buah 3 kuadrat, jadi kita dapat menulis C sama dengan 2 dikali 3 kuadrat. Nah teman-teman, karena ada 2 buah 3 kuadrat, jadi kita dapat menulisnya 2 dikali 3 kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan 2 dikali 3 kuadrat. Nilai C sama dengan akar dari 2 dikali 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu 3 teman-teman. 3 kuadrat itu 9. Jadi akar dari 9 itu 3. C sama dengan akar 2 dikali 3. Jadi panjang hipotenusa pada gambar ketiga adalah 3 akar 2 teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita bandingkan hasil dari ketiga gambar ini, sekarang polanya semakin jelas. Ketika panjang sisi siku-sikunya, yaitu sisi A dan B, adalah 1, maka panjang hipotenusanya adalah 1 akar 2. Atau cukup kita tulis akar 2. Pada gambar kedua, ketika panjang sisi A dan B adalah 2, maka panjang hipotenusanya adalah 2 akar 2. Dan pada gambar ketiga, ketika panjang sisi A dan B adalah 3, maka panjang hipotenusanya adalah 3 akar 2. Jadi teman-teman, kalau kita sudah mengetahui panjang sisi siku-siku A dan B pada segitiga siku-siku sama kaki, kita bisa langsung mengetahui panjang hipotenusanya. Nah teman-teman, pola inilah yang sedang kita cari dari gambar ini. Sekarang kita lanjut ke gambar keempat. Pada gambar keempat, panjang sisi A dan sisi B-nya sama-sama P. Kita masukkan ke rumus teman-teman. C kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah P kuadrat. Nah teman-teman, karena ada 2 buah P kuadrat yang sama, kita dapat menuliskannya sebagai 2 dikali P kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan 2 dikali P kuadrat. Jadi teman-teman, C sama dengan akar dari 2 dikali P kuadrat. Kita pisahkan teman akarnya teman-teman. Menjadi C sama dengan akar 2 dikali akar P kuadrat. Akar P kuadrat itu adalah P teman-teman. C sama dengan akar 2 dikali P. Jadi panjang hipotenusa pada gambar keempat adalah P akar 2 teman-teman. Nah teman-teman, di sini polanya kita temukan semakin jelas. Jika panjang kedua siku-sikunya adalah suatu nilai tertentu, maka panjang hipotenusanya adalah nilai tersebut dikali akar 2. Jadi kalau sisinya 1, hipotenusanya 1 akar 2. Kalau sisinya 2, hipotenusanya 2 akar 2. Kalau sisinya 3, hipotenusanya 3 akar 2. Dan kalau sisinya P, hipotenusanya P akar 2. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke tabel. Salin dan lengkapi tabel berikut dengan melihat gambar sebelumnya. Perhatikan tabel ini teman-teman. Pada gambar pertama, panjang sisi siku-sikunya 1. Jadi panjang hipotenusanya adalah akar 2. Pada gambar kedua, panjang sisi siku-sikunya 2, sehingga panjang hipotenusanya adalah 2 akar 2. Pada gambar ketiga, panjang sisi siku-sikunya 3, sehingga panjang hipotenusanya adalah 3 akar 2. Nah teman-teman, kalau panjang sisi siku-sikunya 4, maka panjang hipotenusanya adalah 4 akar 2. Kalau panjang sisinya 5, hipotenusanya 5 akar 2. Kalau panjang sisinya 6, hipotenusanya 6 akar 2. Begitu seterusnya teman-teman. Titik-titik pada tabel ini menunjukkan bahwa pola ini terus berlanjut. Misalnya, jika panjang sisi siku-sikunya 7, maka hipotenusanya 7 akar 2. Jika panjang sisinya 8, maka hipotenusanya 8 akar 2. Begitu juga untuk panjang sisi 9 dan seterusnya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita sudah mengetahui panjang sisi siku-siku pada segitiga siku-siku sama kaki, kita bisa langsung mengetahui panjang hipotenusanya. Untuk panjang sisi 10, hipotenusanya 10 akar 2.
Jika panjang sisi siku-sikunya 11, maka hipotenusanya 11 akar 2. Nah, begitu juga selanjutnya teman-teman. Nah teman-teman, untuk gambar keempat, panjang sisi siku-sikunya adalah P. Jadi panjang hipotenusanya adalah P akar 2. Nah teman-teman, sekarang kita perhatikan pertanyaan setelah tabel ini. Perhatikan panjang hipotenusa setiap kolom yang telah kalian lengkapi. Bagaimana pola yang terbentuk dari panjang sisi siku-siku dan panjang sisi miring pada segitiga siku-siku sama kaki di atas. Dari hasil yang kita dapatkan teman-teman, terlihat sebuah pola. Ketika panjang sisi siku-sikunya 1, hipotenusanya akar 2. Ketika panjang sisinya 2, hipotenusanya 2 akar 2. Dan begitu seterusnya. Jadi teman-teman, dari tabel ini kita dapat menemukan pola bahwa perbandingan sisi A, B, dan C adalah 1 banding 1 banding akar 2. Artinya, kedua sisi siku-sikunya sama panjang, sedangkan hipotenusanya adalah panjang sisi siku-siku dikalikan akar 2. Nah teman-teman, itu dia pembahasan Ayo Mencoba halaman 78. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami pola yang terbentuk. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.